Ini hari ke-8 kami di Turki. 2 hari sebelum berangkat pulang ke negara kami tercinta Indonesia. Walaupun banyak koruptornya sih. Ya, banyak. Pagi ini kami mau eksplor banyak tempat di area Sultan Ahmet. Walaupun sebagian sudah kami eksplor di hari kedua kami di Turki. Videonya ada di YouTube ya, link di bio. Kami mau masuk ke Masjid Biru atau Blue Mosque atau Masjid Sultan Ahmet. Masjid ini persis di depan Masjid Hagia Sophia. Kami ke sana cukup jalan kaki saja karena memang hotel kami sangat dekat dengan Masjid Biru tersebut. Cuaca di Istanbul saat itu dingin sekali dan selalu hujan angin. Padahal 2 hari kami di Istanbul, Turki ini, saat itu tidak ada hujan sama sekali alias ya ada matahari lah. Nah malah di hari ini tidak ada matahari sama sekali. Kami kira Blue Mosque ini ada saat Hagia Sophia. Ternyata tidak. Umurnya lebih muda dari Hagia Sophia. Masjid ini juga dikenal sebagai Masjid Sultan Ahmet. Masjid bersejarah ini adalah peninggalan Kesultanan Utsmaniyah yang berada di distrik Fatih, Provinsi Istanbul, Turki. Masjid ini menarik banyak pengunjung wisatawan di seluruh mancanegara. Masjid ini dibangun pada tahun 1609 dan selesai pada tahun 1616 atau pada masa pemerintahan Sultan Ahmet pertama. Bangunan masjid ini mencakup kuburan yang berisi makam Sultan Ahmet I, madrasah, dan rumah perawatan. Masjid ini dilapisi oleh ubin berwarna biru yang dilukis menggunakan tangan, dan pada malam hari masjid ini memancarkan warna biru saat lampu yang membingkai 5 kubah utama masjid, 6 menara dan 8 kubah pendukung dinyalakan. Masjid ini terletak di sebelah Masjid Hagia Sophia, masjid utama Istanbul sebelum dikalahkan oleh pembangunan masjid ini dan situs wisata populer lainnya. Kemudian bangunan masjid ini dimasukkan ke dalam daftar situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1985 dengan nama Area Bersejarah Istanbul. Kami menyempatkan foto-foto dan video di sekitar masjid. Oh iya, di masjid itu juga ada brosur atau selebaran yang isinya dakwah tentang Islam. Mungkin pengurus bermaksud agar wisatawan yang non-muslim yang datang ke Masjid Biru itu dapat membaca dan mengetahui tentang Islam karena terlalu banyak propaganda negatif terhadap Islam, apalagi di barat. Setelah itu kami masuk ke dalam masjid. Interiornya Masya Allah keren banget. Ornamennya pun terasa mewah sekali. Mewah sekali. Ramai turis yang masuk, tetapi ada batas yang dibuat oleh pengurus. Batas untuk memisahkan area turis dan area untuk ibadah jika ada yang ingin sholat pada hari itu. Karena saya masih ada wudhu saat itu, saya menyempatkan sholat duha 2 rakaat di masjid tersebut. Masya Allah. Kapan lagi kan ya sholat di masjid keren bersejarah era Utsmani, era Ottoman, luar biasa. Setelah itu kami main di sekitar area Sultan Ahmet atau Fatih. Ada peninggalan Mesir kuno di sana. Setelah kami bermain di masjid bersejarah era Ottoman dan menyaksikan kemegahan dan kemewahan arsitektur interior dan eksteriornya, saatnya kami main di sekitar area masjid tersebut. Karena memang banyak sekali area bersejarah di sekitar Masjid Biru, seperti Hagia Sophia, Taman Bersejarah, dan Basilika Caesar, dan masih banyak lagi. Karena istri lapar dan istri pengen beli jajanan Turki kaki 5 dulu katanya. Dia pengen jagung rebus. Jagung tersebut sangat pas dimakan saat itu karena udara yang dingin banget. Angin yang kencang serta hujan halus yang menyelimuti area tersebut. Tetapi tanpa didukung dengan cuaca pun, istri memang doyan jajan sih sebenarnya. Setelah itu kami melihat peninggalan kerajaan Mesir kuno atau peninggalan Fir'aunnya Mesir. Namanya adalah Obelisk Theodosius atau Monumen Paku Theodosius. Ini adalah obelisk Mesir kuno milik Firaun yang namanya adalah Thutmose III pada tahun 1479 hingga 1425 sebelum Masehi. Yang pertama kali didirikan pada masa dinasti ke-18 Mesir.
Obelisk ini didirikan kembali di Hippodrome Konstantinopel yang sekarang dikenal sebagai Ad Meidani atau Sultan Ahmed Meidani di kota modern Istanbul, Turki. Oleh Kaisar Romawi Theodosius I pada abad ke-4 Masehi, obelisk ini pertama kali didirikan pada masa dinasti ke-18 oleh Firaun. Tentu ada makna dari setiap ukiran pada monumen paku peninggalan Firaun tersebut, tapi kita bahas di video yang lain ya, karena akan panjang banget bahasannya kalau digabung dalam satu video ini. Di sekitar area ini juga ada Yilanli Sutun atau kolom ular, tiang ular atau tiang memutar. Dalam monumen Yunani kuno yang terbuat dari perunggu yang menggambarkan 3 ular piton yang saling melilit terletak di Hippodrome juga. Dan ini bersebelahan dengan peninggalan Firaun tadi, yaitu Obelisk Theodosius. Monumen berskala besar tertua dari periode klasik Istanbul yang bertahan hingga saat ini. Tiang perunggu yang 29 sambungannya masih ada hingga hari ini. Dibuat untuk memperingati kemenangan kota-kota Yunani yang bersatu melawan tentara Persia pada tahun 479 sebelum Masehi dan didirikan di kuil Apollo di Delphi. Dipercayai bahwa karya tersebut dibawa ke Istanbul oleh Kaisar Konstantinus pada tahun 324. Dipercayai juga bahwa karya tersebut memiliki kekuatan magis untuk melindungi kota dari serangga dan reptil. Monumen tersebut hanya sekitar 5 meter saja yang bertahan hingga saat ini. Bagian atas dan bawah sudah rusak. Next, kita akan masuk ke Museum Basilica Cistern, tempat penyimpanan air bawah tanah kuno yang sangat besar sekali. Sekarang kita akan masuk ke Basilica Cistern atau Istana Bawah Tanah. Lokasinya dekat dengan Hagia Sophia, bahkan bersebelahan malahan. Sepertinya Istana Bawah Tanah ini nyambung dengan Hagia Sophia. Sepertinya ya. Tapi sayangnya tiket masuk buat turis asing seperti kami mahal banget. Gak ngotak sih harganya. Satu orang itu bisa di 400 ribuan. Kalau 2 orang ya jadi 800 ribuan. Sekelas museum ini, ya tentu ini mahal banget sih sebenarnya. Tapi ya sudahlah, kapan lagi ya kan? Basilica Cistern itu, istana bawah tanah, adalah yang terbesar dari beberapa ratus sistern kuno yang terletak di bawah kota Istanbul, Turki. Istana yang terletak 150 meter atau 490 kaki barat daya Hagia Sophia di semenanjung bersejarah Saray Burnu ini dibangun pada abad ke-6 pada masa pemerintahan Kaisar Bizantium Justinian. Sekarang, istana ini hanya diisi dengan sedikit air agar dapat diakses publik di dalam ruangan tersebut. Basilika ini dibangun pada zaman Romawi awal antara abad ke-3 dan ke-4 sebagai pusat komersial, hukum, dan seni. Basilika ini dibangun kembali oleh Illus setelah kebakaran pada tahun 476. Langit-langitnya ditopang oleh marmer yang terdiri dari 336 kolom marmer, masing-masing setinggi 9 meter, tersusun dalam 12 baris yang masing-masing terdiri dari 28 kolom dengan jarak 5 meter. Kepala kolom sebagian besar bergaya Ionia dan Korintus, kecuali beberapa kepala kolom Doria yang tidak memiliki ukiran. Salah satu kolom diukir dengan gambar timbul mata ayam, cabang miring, dan air mata, serta menyerupai kolom lengkungan kemenangan Theodosius di abad ke-4, yang didirikan di lapangan Forum Tauri yang sekarang menjadi lapangan Beyazid. 52 tangga anak batu menurun ke dalam tangki air yang dikelilingi oleh dinding bata tahan api setebal 4 meter dan dilapisi dengan mortar kedap air. Nah, sedangkan di sudut barat laut menggunakan kembali blok-blok yang diukir dengan wajah Medusa. Medusa ini adalah dewa yang rambutnya itu terdiri dari ular-ular yang banyak. Asal-usul 2 kepala tersebut tidak diketahui, meskipun diperkirakan bahwa mereka tidak ke tangki air setelah dikeluarkan dari sebuah bangunan dari periode Romawi akhir. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka sebelumnya digunakan sebagai dasar kolom.
Tradisi mengatakan bahwa blok-blok tersebut berorientasi ke samping dan terbalik untuk meniadakan kekuatan tatapan para Gorgon. Tentu ini adalah cerita para dewa di zaman Romawi dan Yunani. Banyak sejarahnya sebenarnya. Mungkin kita bahas juga di video terpisah agar durasi video ini tidak terlalu panjang. Dan saat ini kami lapar banget. Kali ini saya tidak akan mau lagi makan makanan Turki karena muak dan mual membayangkannya saja. Kapok lah pokoknya. Saatnya kita makan makanan Indonesia di Turki. Setelah kita main ke Istana Basilika atau Basilika Cistern atau tangki air bawah tanah era Ottoman, saatnya kita cari makan. Kali ini kita makan masakan Indonesia yang ada di Turki karena sudah kangen banget dengan makanan Indonesia. Gak hanya itu sih, sebenarnya sudah muak dengan makanan Turki, roti-rotian, dan pertomatan sebenarnya. Makanya harus cari makanan Indonesia pas saat itu. Ditambah istri udah enek dan muak dengan makanan Turki. Restoran Indonesia ini ada di Taksim, sangat dekat dengan alun-alun Taksim. Istri makan soto ayam dan saya makan ayam geprek. Topping tambahan kami adalah tahu goreng tepung isi atau mungkin bisa dibilang gehu lah. Memang ada yang kurang dengan rasanya, tapi ini jauh lebih baik dan jauh lebih aman dibandingkan dengan makanan Turki lainnya. Sotonya lumayan enak. Ayam gepreknya juga lumayan. Tapi sambal dan tepung crispy-nya agak sedikit asing sih sebenarnya. Tapi masih enak lah dan pas menurutku. Tahu gorengnya juga enak. Pokoknya pas dan mantap lah. Dan akhirnya kami bisa makan seenak makanan Indonesia lagi di Turki. Setelah itu kami mampir dulu ke supermarketnya Turki. Namanya adalah Sok Market gitulah. Tapi kami tidak sempat dokumentasi di sana. Berikutnya kami lanjut ke Spice Bazaar di Eminönü. Kami mau nyicil oleh-oleh yang akan kami bawa pulang ke Indonesia. Kami beli Turkish Delight dulu. Karena memang ini cukup terkenal di turis Turki untuk dijadikan oleh-oleh mereka. Harganya bervariasi, mulai dari 150, 100 hingga 300 ribuan per kilonya. Bisa juga dibungkus di box agar lebih keren packagingnya. Setelah itu istri juga membungkus lokum. Ini semacam yupinya orang Turki lah. Dan kita juga bisa cobain testernya di sini. Rasanya enak, tapi ini manis ya. Saya suka sih Turkish Delight ini, enak soalnya. Karena sudah malam, saatnya kita pulang ke hotel dan istirahat terlebih dahulu buat lanjut jalan besoknya. Karena besok bakal ada 1 hari lagi kita di Turki sebelum pulang ke Indonesia.